Caslingers, kembali lagi nih sama Casling Podcast teman sehat kamu. Kembali lagi sama aku Aja Rahmawati dari bidang Litbang. Kali ini kita Casling dengan wajah baru nih Caslingers. Biasanya teman-teman yang belum tahu bisa cek di Spotify dengan bentuk audio. Sekarang kita lewat video nih kayak gini. Oke. Kali ini aku punya bahasan yang menarik nih Caslingers, tapi aku juga nggak sendirian. Aku ditemanin sama teman diskusi. Halo Sobat Caslingers. Halo Teh Ajeng. Halo Kak Aulia. Oke, sekarang pasti Sobat Caslingers penasaran nih, siapa sih teman diskusi kita kali ini? Boleh dong Kak, kita kenalan dulu. Oke, boleh ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Aulia Ramazakia, salah satu mahasiswi dari D4 Sanitasi Lingkungan dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Jadi aku masih tingkat 3. Kalau nanti sharingnya ada yang kurang atau ada masukannya, boleh nih nanti komen di YouTube-nya ya. Iya, karena kita sama-sama belajar ya Kak Aulia. Iya, benar banget. Gimana nih Teh Ajeng kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih ke Kak Aulia udah hadir di Casling kali ini. Oke nih Kak Aulia, sekarang aku punya topik yang menarik buat kita diskusiin. Apaan tuh? Iya. Oke, aku punya topik yang aku kasih judul mengklik salju. Mengklik salju, Iya. terkait es atau kayak gimana nih Teh Ajeng? Oke, mengklik salju ini aku singkatan dari mengenal klinik sanitasi lebih jauh. Oh iya, di klinik sanitasi ya, pastinya teman-teman di sini juga agak awam ya Teh Ajeng. Iya, ya, betul. mantap Teh Ajeng. Oh iya nih Kak Aulia, kali ini aku punya topik yang menarik buat kita diskusiin. Oh iya, apa itu? Iya, jadi aku beri judul itu mengklik salju. Ya, terkait apa itu Teh? Ya, mengklik salju ini kepanjangan dari mengenal klinik sanitasi lebih jauh. Wah, menarik ya. Semoga nanti bisa kita kupas berdua gitu ya. Ya nih, karena kita kan dari sanitasi gitu ya. Apa sih klinik sanitasi? Pasti Sobat Caslingers juga ada yang masih awam terkait Ya, klinik benar, sanitasi benar. ini. Nah, ngomong-ngomong terkait kesehatan lingkungan nih, Kak, kita kan Casling gitu. Apa sih Casling itu? Apakah melayani masyarakat lebih jauh atau seperti apa di dalam kesehatan lingkungan ini? Oke teman-teman, mengenai Casling ini mungkin ya, atau Casling kadang teman-teman saya pun kesehatan keliling atau kayak gimana, kita berkeliling atau kayak gimana, enggak ya teman-teman. Jadi kesehatan lingkungan ini merupakan salah satu cabang dari salah satu tenaga kesehatan di Indonesia juga ada, di luar negeri pun ada, dan fokus utamanya itu terhadap lingkungan gitu. Jadi gimana caranya kita membantu masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, karena mungkin sesuai dengan teori HL Bloom ya, mungkin Teh Ajeng juga udah tahu di kampus Ya. terkait lingkungan ini ternyata sekitar 40% mempengaruhi terhadap kesehatan yang ada di Indonesia kan, kesehatan masyarakatnya. Jadi sebenarnya sehatnya manusia itu bukan hanya dari genetik, bukan hanya dari pola hidup, tetapi ada juga dari faktor lingkungannya gitu Teh Ajeng. Oke Kak, berarti terkait hal yang tadi sudah dijelaskan nih sama Kak Aul, apa ada korelasinya gitu dengan yang kemarin-kemarin ramai diperbincangkan yaitu Sustainable Development Goals? Oh iya, bener banget ya Kak Ajeng, teman-teman semua, bahwa lingkungan ini sudah menjadi salah satu goals utama di global gitu. Karena kan SDGs ini mengglobal ya, tujuan dari pembangunan secara global, dan salah satunya itu tercantum di poin ketiga, di mana ada harapan di situ bahwa ketika kita sudah tua nanti, semua orang itu bisa menikmati hidupnya dengan lingkungan yang ramah lingkungan. Nah, dari poin tersebut artinya memang lingkungan ataupun kesehatan lingkungan ini sudah menjadi salah satu tujuan dari pembangunan di global gitu Kak Ajeng. Oh wow, menarik sekali ya. Tadi juga dibahas nih Kak, karena berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Nah, sebelumnya dibahas terkait penyakit yang berbahaya tuh untuk dari kesehatan lingkungan
itu sendiri itu seperti apa sih Kak? Oke, penyakit berbasis lingkungan ya Kak Ajeng, Iya. teman-teman semua. Mungkin di sini yang lebih taunya itu penyakit kalau ada yang sakit, faktor orang tuanya juga sakit. Seperti yang diabetes berarti karena orang tuanya diabetes. Nah, sebetulnya itu memang benar, tapi ada beberapa penyakit yang memang salah satu faktor risiko atau bisa memperparah itu karena lingkungannya yang kurang sehat. Maka dari itu disebutnya juga penyakit berbasis lingkungan. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu DBD. Nah, Iya. DBD itu juga salah satu penyakit berbasis lingkungan karena lingkungannya mempengaruhi, yaitu dari kebersihan air. Terus juga ada terkait TBC nih atau tuberkulosis. Nah, itu juga merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan karena lingkungan rumah tersebut perlu diperhatikan, apalagi untuk yang mempunyai penyakit TBC gitu Kak Ajeng. Jadi penyakit berbasis lingkungan itu bukan penyakitnya dengan sendirinya karena lingkungan, tapi bisa memperparah dari lingkungan tersebut gitu. Wow, ya. Berarti bahaya banget ya, Iya. penyakit berbasis lingkungan ini tidak bisa disepelekan gitu ya Iya, oleh benar banget. sobat Caslingers di rumah. Nah, kan biasanya masyarakat itu awam gitu, nggak tahu terkait penyakit berbasis lingkungan ini ya. Kalau misalkan ada DBD itu dari nyamuk, udah Iya. kayak gitu aja. Iya. Nah, untuk mengetahui faktor risiko apa sih, itu bagaimana sih dari kita gitu, peran sebagai sanitarian nantinya untuk menjelaskan kepada masyarakat itu bagaimana? Oke, mungkin ini juga salah satu tugas kita sebagai sanitarian, karena seorang sanitarian itu punya salah satu tugas utamanya itu promotif dan juga preventif. Jadi memberikan edukasi dan juga memberikan pencegahan gitu. Nah, mungkin salah satunya bisa dari pelayanan kesehatan karena kita ada lingkupnya di kesehatan. Jadi kita seorang sanitarian itu masuk ke dalam lingkup pelayanan kesehatan. Bisa dari puskesmas, bisa juga ada di rumah sakit yang nantinya kita akan mengedukasi masyarakat, terus juga memberikan konsultasi dan juga memberikan saran dan masukan terkait lingkungannya. Ini juga mungkin nanti terbahas ya. Iya. Oke, tadi terkait bahasan konsultasi. Iya. Nah, ada di pelayanan kesehatan. Nah, kan masyarakat juga belum tahu nih di mana sih pelayanan kesehatan yang bisa konsultasi secara langsung ya, Iya, sahabat benar-benar. Caslingers. Nah, itu gimana sih kalau Oke, terkait pelayanan kesehatan ini untuk sobat-sobat di luar sana ya yang mau coba konsultasi bisa ikut dalam konsultasi di klinik sanitasi. Nah, klinik sanitasi ini berada terutama di puskesmas, namun sayangnya di Indonesia ini belum semua. Jadi ada beberapa puskesmas yang belum memiliki klinik sanitasi ataupun memang sudah ada, cuman belum aktif. Nah, itu bisa jadi informasi tambahannya melihat dari tenaga yang ada gitu, tenaga kesehatan di sana, ataupun bisa juga dari teman-teman di sana, masyarakat di sana bisa menanyakan ke tenaga kesehatan yang ada di lingkungan ataupun ke ibu-ibu kader ya, karena kita berkaitan erat nih sama ibu-ibu kader juga. Jadi kayak gitu untuk di pelayanan konsultasinya itu ya ada di klinik sanitasi gitu. Oke, karena ini judulnya mengenal lebih jauh Iya, klinik sanitasi, benar. berarti kita kupas tuntas nih terkait klinik sanitasi ini itu sendiri ya, sobat Caslingers. Tadi klinik sanitasi ini bagaimana sih sasarannya? Apakah anak-anak kah, remaja kah? Terus bagaimana gitu Kak alurnya sendiri untuk kita tahu dan bisa masuk gitu ke klinik sanitasi ini? Oke, bener banget ya, maaf ya. Ini bener banget karena banyak yang nggak tahu gitu terkait klinik sanitasi ini. Untuk sasarannya sendiri, sebetulnya klinik sanitasi ada fokus utamanya yaitu seorang pasien. Jadi nanti pasien yang memiliki penyakit berbasis lingkungan bisa dikonsultasikan, bahkan itu menjadi hal yang wajib
di dalam alur puskesmas atau pelayanan kesehatan di klinik sanitasi. Yang kedua, ada yang sering kita sebutnya klien nih Teh. Nah, untuk klien itu orang-orang yang di sekitarnya itu ada yang sakit penyakit berbasis lingkungan dan bukan merupakan pasien, bisa dari ibunya, misalkan anaknya yang DBD, bisa ibunya. Nah, itu salah satunya. Terus juga ada dari lingkungan sekitarnya ketika memang terjadi kejadian yang luar biasa. Nah, di lingkungan tersebut yang perlu dilakukan klinik sanitasi gitu Kak Ajeng. Terus terkait tadi untuk alurnya gimana? Bener banget ya. Ada yang mengira kalau klinik sanitasi ini bisa langsung datang ya. tanpa kita tuh periksa dulu ke dokter. Saya takut ke dokter langsung masuk klinik sanitasi aja, enggak ya teman-teman, tetap gitu. Nanti teman-teman di sini, masyarakat di sini melakukan pendaftaran terlebih dahulu di puskesmas. Setelah itu dari puskesmas nanti diarahkan untuk melakukan screening, untuk melakukan pengecekan, bisa dengan tenaga kesehatan keperawatan ataupun dari dokternya sendiri. Nah, nanti ketika memang sudah dideteksi nih ternyata punya penyakit berbasis lingkungan, nah dari teman-teman di sini pasti akan diarahkan menuju klinik sanitasinya. Kalau misalkan nggak nemu, bisa nanti tanyakan untuk teman-teman yang sudah tahu gitu, apakah di sini ada klinik sanitasinya atau enggak. Terus saya itu merupakan salah satu yang terkena penyakit berbasis lingkungan atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan ada nanti akan diarahkan. Setelah itu baru akan melakukan konsultasi di situ di klinik sanitasinya. Nah, nanti di klinik sanitasi juga nggak cuma ada di puskesmas, ruang lingkupnya. Nanti tim dari sanitarian ini akan mengunjungi biasanya ke rumah-rumah pasien tadi untuk melihat bagaimana apakah memang yang dikonsultasikan itu benar atau bahkan ternyata nggak separah itu gitu. Nah, nanti itu akan ada janjinya di luar puskesmas tadi. Setelah itu baru ke farmasi sih, itu seperti biasa aja. Jadi nggak bisa nih teman-teman di sini langsung ke klinik sanitasinya, kecuali yang memang sudah memiliki janji gitu. Oke, jadi dari teman-teman, dari Sobat Keslingers perlu pengecekan terlebih dahulu gitu ya oleh perawat atau dokter. Apakah ini perlu di klinik sanitasi atau tidak perlu gitu. Dan juga apabila diperlukan harus buat janji setelahnya untuk ditindaklanjuti mungkin gitu. Oke, tadi klinik sanitasi berarti sangat penting ya untuk mencegah, menanggulangi juga gitu ya Kak Aul terkait penyakit berbasis lingkungan itu sendiri. Berarti sangat penting dong. Nah, apa saja sih pentingnya yang bisa kita sampaikan gitu kepada Sobat Keslingers, masyarakat di sana agar aware terhadap klinik sanitasi ini? Iya benar banget, terkait pentingnya tadi ya sudah disinggung sebetulnya terkait aware nih. Nah, jadi teman-teman di sini bahwa klinik sanitasi itu karena kita sebagai sanitarian itu memiliki langkah preventif dan juga promotif yang berhubungannya juga dengan psikologis dari masyarakat gitu. Jadi klinik sanitasi ini juga merupakan salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat, karena biasanya nih terkait lingkungan, rumah saya sudah bersih, ternyata ventilasinya kurang, terus juga bisa juga dari cahayanya kurang ataupun terlalu lembab rumahnya, itu juga berbahaya. Nah, di klinik sanitasi ini juga bisa menyadarkan dan memberikan informasi bagaimana rumah yang sehat, bagaimana lingkungan yang sehat, dan juga bagaimana caranya masyarakat untuk mendapatkan fasilitas, apalagi yang kekurangan gitu, fasilitas di lingkungannya karena banyak industri ataupun yang lainnya. Nah, ini salah satu cara kami untuk memberikan fasilitasnya, makanya ini penting banget sih Kak Ajeng gitu. Oke, berarti terkait itu fasilitas kita juga mungkin dari pihak klinik sanitasi atau pasienkes sendiri ada namanya LSM ya? Iya benar banget, LSM itu bisa membantu banget. Jadi kita tuh bisa kerjasama antar sektor bersama LSM ketika memang ada masyarakat yang kekurangan, baik itu dari segi rumahnya yang belum memadai ataupun dari lingkungannya gitu. Oke Sobat Keslingers, berarti penting banget ya buat kita bisa konsul secara lebih jauh mengenai sanitasi di rumah kita sendiri, apakah sudah memadai atau belum. Jangan malu karena
ini juga bisa bermanfaat untuk nantinya diajukan ke lintas sektor masyarakat itu, seperti itu. Oke deh. Duh, gak kerasa ya. Gak kerasa banget Udah kayaknya ngobrol tadi. panjang lebar ya. Oke, terakhir nih Kak Aul, ada closing statement gak nih dari Kak Aul buat teman-teman sobat Keslingers di luar sana? Oke, halo sobat Keslingers. Jadi intinya closing statement dari saya, jangan cari waktu untuk sakit, tetapi cari waktulah untuk bagaimana kita sehat. Karena kita sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan, maka tugas kita adalah menjaganya. Gitu. Wow, alhamdulillah ya. Ya, tuh diingat ya, karena kita ciptaan sebaik-baiknya ciptaan nih, jadi harus dijaga. Iya, benar banget. Oke deh, mungkin sekian nih diskusi kita kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, berdiskusi lagi. Makasih ya Kak Aul atas waktunya. Terima kasih juga sobat Kesling, tetap sehat. Iya. Oke, makasih nih Kak Aulia atas kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi nih. Iya, terima kasih Kak Ajeng. Terima kasih sobat Kesling. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat, bisa memberi wawasan dan pengetahuan juga nih buat sobat Keslingers yang ingin tahu lebih mendalam apa sih itu klinik sanitasi. Mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini. Aku Ajeng Rahmawati pamit undur diri. Sampai jumpa di Kesling, podcast teman sehat kamu. Ya gitu teman sehat kamu. Dadah.